Saat asam lambung naik, banyak dari kita langsung mencari obat kimia. Tapi tahukah Anda kalau sebenarnya alam kita ini sudah menyediakan banyak bahan yang bisa membantu meredakannya. Tapi disinilah yang jadi tantangan, karena sebagian besar orang ada yang merasa cocok dengan herbal tertentu, tapi tidak sedikit juga yang merasa gejalanya tidak membaik. Nah, kuncinya sebenarnya ada di pemahaman. Bukan cuma soal bahannya, tapi juga bagaimana kondisi tubuh kita merespon. Karena itu di video ini kita akan membahas 7 bahan alami yang populer yang dapat meredakan asam lambung. Herbal nomor 6 sering saya pakai sendiri untuk meredakan asam lambung. Kita langsung mulai saja untuk lengkapnya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan membahas seputar obat tradisional dan makanan alami serta minuman alami yang bisa digunakan untuk meredakan asam lambung pada saat asam lambungnya naik atau GERD. Kita sering mendengar memang mungkin dari beberapa kerabat atau kita browsing sendiri di internet, itu banyak banget bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai pereda asam lambung. Dan juga tidak heran ya kalau misalkan banyak sekali sekarang obat-obat asam lambung yang dijualnya seperti kacang goreng. Jadi begitu asam lambung meningkat, langsung yang dicari yang pertama kali adalah obat. Padahal sebenarnya banyak di sekitar kita bahan-bahan alami yang murah dan mudah sekali untuk kita dapatkan dan bisa meredakan asam lambung daripada kita minum obat-obatan kimia. Nah, cuman kita tidak tahu kan mana bahan-bahan alami tersebut yang kiranya benar-benar terbukti secara ilmiah, karena hanya dari katanya orang, katanya internet. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu seputar GERD ya. Kalau kita bicara soal asam lambung, itu pikirannya orang selalu negatif ya. Asam lambung itu pasti jelek-jelek pikirannya, yang pasti sakit, gak mau asam lambung. Kalau bicara soal asam lambung, kita seharusnya lebih tepatnya ngomongnya adalah asam lambung meningkat. Karena setiap orang itu memiliki asam lambung, dan juga asam lambung ini fungsinya juga tidak selalu negatif, tapi sebenarnya asam lambung ini dibutuhkan tubuh kita ya untuk menangkal dari racun, kemudian untuk menangkal bakteri, kemudian bisa juga untuk membantu melumatkan makanan dan mencerna makanan. Jadi sebenarnya asam lambung ini juga tidak selalu dalam konotasi yang negatif. Hanya saja kalau misalkan asam lambung ini berlebih secara terus-menerus, nanti akhirnya dapat mengganggu bagian dinding lambung kita, entah itu teriritasi, kemudian juga bisa menyebabkan naik ke kerongkongan yang biasanya kita sebut dengan GERD ya. Itu berarti asam lambungnya udah terlalu tinggi, udah terlalu banyak, akhirnya naik ke kerongkongan yang lama-kelamaan bisa mengikis dinding kerongkongan. Mengobatinya sebenarnya memang kalau pada umumnya kita akan menggunakan obat-obatan kimia. Cuman ternyata bahan-bahan alami itu juga bisa membantu meredakan asam lambung. Tapi kita juga harus perlu tahu fakta dari sisi ilmiahnya ya. Jadi jangan hanya sekedar tahu kalau ada klaim yang ini katanya bisa menyembuhkan total ya, hati-hati seperti itu. Penyebabnya apa saja? Kalau penyebab dari GERD atau asam lambung yang meningkat itu kita sudah sering dengar ya. Yang pertama karena pola makan yang tidak teratur, kemudian konsumsi makanan pedas, asam, makanan yang berlemak, coklat, kopi, atau minuman yang bersoda. Kemudian bisa juga karena kalau kita makan terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus. Jadi kita nggak makan seharian, kemudian kita langsung makan terlalu banyak. Kemudian langsung berbaring setelah makan juga bisa memicu. Yang selanjutnya yaitu kelebihan berat badan, merokok, alkohol, stres itu juga paling sering menyebabkan asam lambung ya, terutama yang stres ya. Kalau kita stres langsung rasanya mahnya kumat. Kemudian gejalanya seperti apa? Gejalanya yang paling umum ya, sensasi panas di dada atau yang kita sering heartburn. Jadi biasanya di daerah dada bagian bawah ini akan terasa sakit. Kemudian akan nyalur ke bagian dada yang terasa seperti panas atau terbakar. Kemudian kerap kali juga mulut terasa asam ya. Kemudian sering bersendawa, perut begah, perut kembung, kemudian nyeri ulu hati, dan sampai ada yang sampai sulit menelan. Itu untuk gejala-gejalanya. Nah, terus bahan-bahan alaminya ini apa saja, Ci? Obat tradisional yang pertama yaitu lidah buaya ya. Kalau kita bicara soal lidah buaya, ini fungsinya memang banyak sekali, terutama dia memiliki sifat sebagai antiinflamasi. Jadi bisa untuk menenangkan lapisan mukosa di saluran pencernaan. Beberapa studi memang menunjukkan kalau ekstrak lidah buaya ini dapat membantu mengurangi peradangan esofagus dan gejala GERD.
Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa efeknya itu sebanding dengan obat medis. Namun juga penting untuk diketahui ya, kalau misalkan menggunakan lidah buaya itu harus hati-hati ya, karena harus menggunakan jus lidah buaya yang murni, yang bebas dari aloina. Aloina itu adalah yang bagian getahnya dari lidah buaya itu ya. Kalau itu sampai ikut di dalam jus lidah buaya yang kita gunakan, itu malah memberikan efek pencahar atau bikin kita sering buang air besar. Kemudian obat tradisional yang kedua yaitu jahe. Kalau ini sudah terkenal ya, memang jahe ini bisa untuk menenangkan dan menghangatkan perut ya, karena dia memiliki senyawa aktif yang bernama gingerol dan shogaol, yang mana dua senyawa ini tadi bisa sebagai antiinflamasi yang kuat. Berdasarkan penelitian itu menunjukkan kalau jahe itu sangat efektif untuk mengurangi mual dan bisa juga untuk mengurangi peradangan di saluran cerna. Namun, ini ada namunnya ya, perlu diperhatikan kalau konsumsi jahe yang berlebihan lebih dari 4 gram per hari itu justru dapat meningkatkan produksi asam lambung pada beberapa orang. Jadi kembali lagi ke respon tubuh masing-masing ya. Dan juga tentu kita harus menyesuaikan dengan tubuh masing-masing serta dosisnya juga jangan berlebihan. Makanan alami yang pertama yaitu pisang. Kalau tadi kita sudah bahas soal obat tradisional, sekarang kita akan bahas makanan alami. Yang pertama pisang. Kalau ada beberapa orang yang bilang, pisang itu loh kalau untuk asam lambung nggak boleh. Sebenarnya mitos atau fakta? Ternyata pisang itu justru malah bagus untuk meredakan asam lambung yang tinggi. Kenapa? Karena pisang itu memiliki pH alami sekitar 5,6 yang menjadikan makanan ini relatif jadi basa. Kemudian dia juga memiliki kandungan kalium dan serat yang tinggi, yang mana pisang ini tadi bisa membantu memproduksi mukus di lambung yang bisa melindungi dinding lambung dari asam. Oleh karena itu pisang direkomendasikan sebagai salah satu makanan yang aman dan untuk menenangkan penderita GERD. Nah cuman perlu diperhatikan, pisang ini harus dipilih secara cermat. Jadi jangan disalah kaprah kalau semua pisang itu boleh untuk meredakan asam lambung. Pilihlah pisang yang sudah matang. Jangan pilih pisang yang masih mentah. Biasanya ada ya beberapa orang tuh yang suka pisang yang masih mentah, yang warnanya hijau. Itu justru akan memperburuk gejala dari asam lambung. Kenapa? Karena pisang yang warnanya masih hijau atau masih mentah itu memiliki kandungan patiresin yang lebih tinggi. Nah, patiresin yang lebih tinggi ini di beberapa orang itu akan sulit dicerna di lambung. Kalau sulit dicerna, lama dicerna, akhirnya menyebabkan lambung ini memproduksi gas lebih banyak sehingga menyebabkan lambung terasa seperti gembung, seperti begah gitu ya. Jadi nanti jangan salahkan pisangnya, tapi cara mengolah dan cara memilih pisang itu juga penting. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian makanan alami yang kedua adalah oatmeal ya. Kalau kita bilang oatmeal, biasanya orang pikirannya oatmeal buat diet ya. Memang buat diet karena memang dia itu memiliki sumber serat larut yang sangat baik ya. Dia ternyata berfungsi untuk menyerap kelebihan asam lambung di perut serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi mencegah makanan yang berlebihan yang bisa memicu asam lambung naik. Dan selain itu, oatmeal juga memiliki fungsi untuk mendukung pencernaan secara keseluruhan. Jadi memang oatmeal ini bagus sekali untuk pencernaan ya. Jadi bisa digunakan untuk pasien-pasien yang menderita asam lambung. Kemudian untuk orang-orang yang diet ya. Biasanya kalau saya mengkonsumsi oatmeal, biasanya oatmealnya saya campur dengan pisang. Karena biasanya beberapa oatmeal itu kan nggak ada rasanya. Kalau misalkan enak, kita bisa campurkan dengan potongan pisang. Itu bisa menambahkan rasa dan bagus untuk pencernaan. Kemudian tadi obat tradisional udah, makanan alami udah. Sekarang kita masuk ke minuman alami. Ternyata minuman alami juga ada yang bagus untuk meredakan asam lambung. Yang pertama yaitu air kelapa. Kenapa? Karena air kelapa sendiri itu kaya akan elektrolit ya. Elektrolitnya ada kalium, magnesium yang memang penting untuk fungsi tubuh. Sifatnya juga basa, yaitu pH-nya di atas 7, tapi bisa untuk menetralkan asam lambung serta meredakan gejala ya. Karena air kelapa sendiri ini fungsinya adalah menghidrasi. Kenapa kok penting hidrasi untuk
GERD dan asam lambung meningkat, karena kalau kita pada kondisi yang dehidrasi itu justru malah memperburuk kondisi asam lambung atau malah menyebabkan bertambah parah. Kemudian yang kedua adalah minuman alami teh chamomile. Tadi di awal Cici udah bilang ya, sering saya pakai untuk konsumsi sehari-hari dan untuk meredakan asam lambung, karena saya sendiri juga memiliki asam lambung. Saya sering konsumsi teh chamomile karena dia memiliki senyawa sifat antiinflamasi serta menenangkan. Jadi enak sekali ya untuk minum chamomile ini, karena selain dia memiliki efek untuk meredakan gejala asam lambung, ternyata dia juga bisa untuk membantu menurunkan stres ya. Kenapa seperti itu? Kenapa stres kita harus turunkan? Ya jelas, karena kalau misalkan kita stres itu adalah salah satu penyebab atau pemicu dari GERD. Teh chamomile itu memiliki efek relaksasi yang mana dia bisa meredakan gejala dengan menenangkan otot-otot di saluran pencernaan. Jadi bisa mengurangi produksi asam yang dipicu oleh stres. Jadi kalau misalkan stres, minum aja teh chamomile setiap hari ya, supaya juga asam lambungnya nggak sampai naik. Nah, ini ada obat tradisional yang cukup kontroversial ya yang di akhir ini, yaitu cuka apel. Memang beberapa orang banyak yang mengatakan minum aja cuka apel, bagus banget untuk asam lambung. Sebenarnya obat tradisional ini yang paling kontroversial, karena beberapa teori memang mengatakan dia bisa mengatasi GERD ya, dapat meningkatkan kadar asam pada individu, terutama pada yang memiliki asam lambungnya rendah. Cuman belum ada bukti klinis, dan beberapa ahli kesehatan itu memperingatkan ya kalau cuka apel ini justru berbahaya pada orang yang kondisi GERD-nya udah parah, karena memang sifatnya yang sangat asam. Cuman kalau memang mau dicoba itu boleh, hanya harus hati-hati karena harus diencerkan. Jangan sampai pekat-pekat kita minum itu malah nanti perutnya perih ya. Jadi memang kalau mau minum cuka apel boleh dicoba. Kalau yang masih asam lambungnya parah, kita boleh minumnya setelah makan seperti itu ya, tapi harus kondisi yang diencerkan. Jadi tidak direkomendasikan kalau posisinya pekat. Cuman sekali lagi kalau misalkan kondisinya sudah parah, kembali lagi kita harus tanyakan ke dokter. Jadi jangan langsung coba-coba, takutnya malah bertambah parah atau perih, atau yang sudah teriritasi lambungnya malah iritasi ya. Karena ini juga masih kontroversial. Itu tadi adalah obat-obat alami, obat tradisional, makanan alami, minuman alami yang kita bisa dapat di alam, yang kita bisa pakai untuk meredakan asam lambung. Kalau kita nggak mau konsumsi semuanya, kita punya saran dan pencegahan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu konsultasi dokter. Kunci utamanya kalau memang sudah konsumsi herbal tapi tidak membaik, semakin parah, malah ada seperti muntah darah, kemudian terjadi penurunan berat badan atau fesesnya hitam, itu segera cari bantuan medis, jangan diteruskan. Karena respon tubuh orang itu juga berbeda-beda. Ada yang merespon langsung baik, ada yang tidak merespon. Kita tetap harus konsultasi ke dokter. Kemudian yang kedua yaitu tetap ubah gaya hidup ya. Jadi hindari pemicu asam lambungnya seperti makanan pedas, asam, berlemak, soda, kopi. Makanlah dengan porsi kecil tapi sering. Kemudian kalau habis makan ya jangan langsung berbaring. Dan yang paling penting adalah kelola stres dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, bijak mengkonsumsi obat tradisional. Jadi memang obat tradisional ini boleh menjadi pelengkap dan sebagai preventif, terutama untuk orang-orang yang pernah mengalami asam lambung tapi nggak mau sampai terulang lagi. Bisa kita gunakan obat-obat tradisional yang tadi saya sebutkan, tapi bukan sebagai pengganti obat medis. Jadi kalau memang sudah diberikan obat medis oleh dokter, posisinya sudah parah-parahnya, it's okay, nggak apa-apa minum obat medis terlebih dahulu. Kedepannya kalau misalkan posisi mahnya sudah baik, sudah tidak terjadi peradangan di lambungnya, maka boleh digunakan pelengkap obat tradisional. Jadi supaya selanjutnya tidak kejadian lagi, lebih membantu untuk meredakan gejala. Tapi kembali lagi kita harus perhatikan porsi dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespon, karena tidak semua orang itu cocok dengan obat herbal. Jadi kembali lagi ke tubuh masing-masing. Oke, sekian saja video kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, dan semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya.